Pak Sofian. Yang kami hormati kelas SMA Negeri 5 Padang, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling, dan tentunya yang kita banggakan adalah adik siswa, calon mahasiswa perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga hadir tentunya seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah terhubung melalui aplikasi Zoom pada siang hari ini. Baik, adik-adik serta seluruh hadirin yang berbahagia, mengawali rencana kita pada siang hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Baik, adik-adik siswa, calon mahasiswa perguruan tinggi yang saya banggakan, yang sudah selesai nah, tentunya sebelum kita mulai paparan materi, mungkin adik-adik yang berminat untuk kuliah, tentunya pengen kenal lebih dekat bagaimana sih Universitas Andalas dan juga sarana penunjang, kemampuan juga, besok kami akan putarkan video profil atau juga profil kita berkaitan dengan mari kita simak bersama. Universitas Andalas, kampus tertua di Sumatera dengan akreditasi A. Selain memiliki dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya, Universitas Andalas juga memiliki fasilitas dan sarana yang modern dan lengkap yang bisa menunjang kegiatan perkuliahan kamu. Mau tahu gimana serunya kegiatan kuliah di Universitas Andalas? Check it out!
Universitas Andalas memiliki berbagai program studi pilihan. Selain kuliah, pastinya terdapat banyak kegiatan non-akademis yang akan mendukung bakat dan minatmu. So, you'll be ready to hit the world. Universitas Andalas dibangun sejak tahun 1956 dan menjadi universitas ternama di Pulau Sumatera. Bekerja sama dengan perusahaan profit membuat lulusannya menjadi mudah mencapai impiannya.
berlaku di Universitas Andalas, karena Universitas Andalas punya banyak banget tempat-tempat kece. Gimana, seru kan? So, jangan ragu untuk mewujudkan impianmu bersama Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa. Baik, adik-adik siswa serta seluruh peserta organisasi yang selamat datang. Demikianlah pembukaan video profil menuju ke profil singkat dari Universitas Andalas. Dan juga nanti adik saya akan memberikan informasi juga tentang program program itu yang ada di Universitas Andalas. Baik, tentunya yang ditunggu-tunggu dan juga yang dinanti oleh seluruh sosialisasi yaitu pemaparan materi tentang KKN dan juga KKN tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Pak Mandiri Wakil Akademik yaitu kami persilakan kepada Pak Dr. yang dilakukan untuk melakukan materi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua adik-adik siswa SMA ya, yang berada di wilayah Zoom pada hari ini ya, terutama yang saya lihat dari SMA 5 Padang, kemudian juga saya lihat juga dari SMA Padang Selimpuan, ya kan? Ya, jadi untuk bisa lebih mengenal SMA mana yang ikut, diharap kepada peserta agar bisa merename identitasnya dengan mencantumkan SMA-nya. Ya, jadi supaya tahu ini apakah ada dari SMA 5, SMA 1, SMA 2, atau SMA berapa saja yang hadir pada hari ini. Silakan adik-adik siswa SMA di rename identitasnya, tulis nama SMA-nya supaya bisa kita cek kehadiran SMA dari mana saja. Oke ya. Baik, pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena atas nikmat iman, nikmat sehat yang masih diberikan kepada kita masih bisa hadir di siang hari ini secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi SMPTN dan SBMPTN 2021. Ya, salawat tering salam juga entitinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, adik-adik siswa SMA, ya kenapa disebutkan SMA apa yang ikut? Karena ini kita terbuka saja secara umum peserta untuk sosialisasi saya ini, ya.
tidak harus dari SMA tertentu. Jadi kebetulan ini kita banyak mengundang juga siswa SMA 5 Padang, tapi juga dari SMA lain ya. Jadi saya lihat ini kita juga umum sifatnya, bisa dari saya lihat dari partisipan ini yang ada juga ada dari SMA Padang Selimpuan, ada SMA MAN Insan Cedikia Padang Pariaman. Selamat siang adik-adik siswa MAN Insan Cedikia. Juga saya lihat juga ada dari SMA dari Madrasah Pesantren Arisalah Padang. Ya. Jadi ada juga dari Sungai Penuh saya lihat ya, dari Bungo Jambi juga ada. Alhamdulillah gitu kan. Jadi mohon ini adik-adik ini merinem lagi supaya ketahuan SMA mana yang berpartisipasi pada kesempatan ini. Saya juga ada dari SMA 7 Padang, ada SMA 8 juga hadir saya lihat ya. SMA 10 juga ada ya. Jadi dengan adanya SMA yang dimunculkan bisa kita menegur bersapa nanti ya. Juga ada SMA 1 Pariaman, ada SMA Pekumbu, sudah ada SMA Padang Selimpuan dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan kebersamaan kita ini akan membuat kita menjadi lebih enjoy dalam memahami SNMPTN dan SBMPTN 2021 ini. Baik, saya akan menjelaskan, akan membagikan dulu share screen. Mohon kepada host menjadikan saya sebagai co-hostnya. Pak Dunan, silakan Pak Dunan. Oke, silakan Pak. Udah ya, makasih ya. Oke ya, kelihatan ininya ya, bahannya. Nah, harap para siswa ya untuk betul-betul mencermati ya, kalau bisa mencatat mana jadwal-jadwal penting gitu kan, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi adik-adik untuk bisa memahami seperti apa SNMPTN dan SBMPTN termasuk seleksi mandiri yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini. Ya. Nah, untuk masuk perguruan tinggi negeri sekarang ini seperti biasa ada 3 jalur ya. Pertama jalur SN, namanya seleksi nasional. Ya, ini ada SN bedanya dengan B. Yang pertama ini jalur SNMPTN, berarti ini seperti kalau dulu namanya jalur undangan. Yang kedua jalur SBMPTN, seleksi bersama, berarti ini diuji. Ya. Yang ketiga seleksi mandiri. Ya, jadi ada 3 jalur. Nah, masing-masing jalur ini ada kuotanya, disyaratkan oleh Kemendikbud. Ya. Dan untuk Universitas Andalas, kuota SNMPTN kita adalah 30% SNMPTN. Ya, SBMPTN itu 40%, mandiri 30%. Jadi rumusnya 30, 40, 30. Ya. Ini. Jadi sudah seperti itu. Nah, jadi apa beda SN dengan SB? Kalau SN itu berdasarkan nilai akademik saja, atau nilai akademik ditambah dengan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Nah, biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang adik-adik yang ikut SNMPTN ini gratis, ditanggung oleh pemerintah, dan penilaiannya betul-betul berdasarkan nilai rapor adik-adik ditambah dengan nilai-nilai lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi berbeda kriterianya, ya kan? Nah, UNAN dengan ITB dengan UI mungkin berbeda-beda. Nah, tapi tetap saja nilai utamanya adalah nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Kemudian kedua, jalur SBMPTN itu harus berdasarkan nilai ujian, namanya UTBK, ujian ya berbasis komputer, ujian tulis berbasis komputer. Nah, adik-adik wajib ikut UTBK agar bisa ikut SBMPTN ini. Nanti ada biaya pendaftaran UTBK ini ya, nanti akan sampaikan. Kemudian dari hasil UTBK baru kita bisa mendaftar SBMPTN. Kalau tidak lolos juga SBMPTN, maka masuk kepada jalur ketiga, seleksi mandiri. Nah, kembali mandiri ini itu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri masing-masing. Ya, nah, seperti apa ujian seleksi mandirinya? Seperti UNAN berbeda dengan perguruan tinggi lain ya. Nah, jadi masing-masing punya jalur yang berbeda-beda untuk seleksi mandiri. Dan masing-masing perguruan tinggi dapat menggunakan hasil UTBK ini sebagai pertimbangan untuk masuk ke diterima di jalur mandiri. Jadi kata kuncinya di sini adalah jika adik-adik tidak lulus SNMPTN, SN, atau tidak
punya kesempatan ikut SNMPTN karena nilainya rendah, rankingnya di sekolah, maka coba di jalur kedua SBMPTN. Jika tidak berhasil juga di SBMPTN, maka yang terakhir adalah di jalur seleksi mandiri. Nah, setiap mengisi jalur apakah itu PDSS dan pendaftaran SNMPTN dan pendaftaran UTBK, itu wajib registrasi akun dulu. Jadi semua siswa wajib punya akun. Di mana akunnya? Di LTMPT. Jadi nanti dilihat di portal LTMPT ini, semua siswa yang ikut SNMPTN dan SBMPTN wajib punya akun. Ya, punya akunnya di portal LTMPT. Nanti bisa saja dicari di internet ya. Begitu juga dengan sekolah yang mengisi pangkalan data siswanya, PDSS, itu juga punya akun. Nah, sekarang kita berada pada posisi pengumuman siswa-siswa yang telah berhak ikut SNMPTN, ya. Nah, ini saya kira beberapa sekolah sudah mengumumkan ya siapa yang layak di antara siswanya yang boleh ikut SNMPTN. Kemudian baru setelah itu mereka mendaftar SNMPTN ya, mendaftar SNMPTN menggunakan akun yang telah dibuat. Nah, ini jadwalnya adik-adik perhatikan ini ya. Jadi masing-masing adik-adik yang ikut SNMPTN akunnya itu sudah dilakukan registrasi tanggal 4 kemarin Januari sampai 1 Februari. Jadi itu sudah ditutup ini. Nggak ada lagi penambahan akun. Ya. Kemudian siswa yang eligible oleh sekolah sebagai penerima ikut jalur SNMPTN maka telah ditetapkan sejak tanggal 4 sampai tanggal 8 Februari. Beberapa sekolah saya lihat sudah mengumumkan siapa siswanya yang sudah bisa ikut SNMPTN. Mungkin SMA yang sekarang siswa sekarang ini apakah sudah ada yang mendapat pengumuman bahwasanya adik-adik diterima sebagai peserta yang dapat masuk jalur SNMPTN? Mungkin ada beberapanya ya sekolahnya. Kemudian habis itu tanggal 11 Januari sampai 8 Februari itu juga berlanjut dengan pengisian PDSS dan pendaftaran SNMPTN baru dibuka mulai tanggal 15 sampai tanggal 24 Februari. Oleh sebab itu menjelang tanggal 15, adik-adik yang telah ditetapkan sebagai calon penerima SNMPTN, maka itu sudah melihat ya memilah-milah prodi apa yang akan adik pilih ya, perguruan tinggi negeri mana yang mau tuju. Ya, ini penting sekali ini ya, penting sekali. Nah, insya Allah pengumuman hasil SNMPTN ini adalah pada tanggal 1 bulan lagi, itu 22 Maret 2021. Jadi tolong dicatat tanggal ini ya, 15 sampai 2 Februari pendaftaran mengisi secara online dengan menggunakan akunnya. Kemudian pengumumannya 1 bulannya lagi sekitar tanggal 22 Maret 2021. Nah, apa persyaratan SNMPTN ini? Ya, persyaratan SNMPTN. Nah, kalau persyaratan sekolah, jadi kalau adik-adik yang sekolahnya akreditasi A, maka yang bisa mendapat jatah SNMPTN itu adalah sebanyak 40% dari jumlah siswanya yang terbaik. Jadi ini di ranking oleh sekolahnya. Ya, jadi kalau jumlah siswanya ada sekitar yang kelas IPA itu misalnya 100 orang, maka yang bisa ikut jalur SNMPTN 40 orang. Ranking pertama sampai ranking 40. Yang kelas sosial juga seperti IPS ya, 40 orang juga. Nah, kelas ini juga, jadi artinya 40% yang terbaik. Akreditasi B hanya bisa 25% saja. Yang siswa yang akreditasinya C, yang sekolahnya, maka hanya dapat jatah 5%. Sepertinya. Jadi ini adalah persyaratan sekolah yang bisa ikut SNMPTN. Kemudian peserta yang telah dinyatakan lulus ikut berdasarkan ranking sekolah, maka mempersiapkan nilai rapornya yang mau diupload, ya kan? Jadi ada nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Ya, nanti diisikan oleh sekolahnya melalui portal ya di pangkalan data sekolah dan siswa PDSS ini. Nah, untuk perguruan tinggi tertentu dia mewajibkan ada portofolio. Ya, misalnya program studi bidang seni dan olahraga itu wajib menggugah portofolio. Jadi ada isian-isian yang harus ada dibuat. Oke, ya. Selanjutnya pilihan program studi. Ini tolong dicermati betul ini adik-adik siswa, bahwasanya ketentuannya adalah setiap siswa dapat memilih 2 program studi. Jadi adik-adik hanya dapat memilih 2 prodi saja. Apakah 2 prodi itu dari 1 perguruan tinggi negeri atau 2 perguruan tinggi negeri? Nah, jika memilih 2 prodi, maka salah satunya prodi itu harus berada di perguruan tinggi negeri pada provinsi yang sama dengan wilayah SMA adik-adik.
atau sekolah adik-adik. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik berada di wilayah Padang atau wilayah Sumatera Barat, maka wajib salah satu pilihan pertama atau pilihan kedua, ya terserah, wajib harus perguruan tinggi negeri yang di Sumbar. Apa itu PTN di Sumbar? Nah, itu UNAN, UNP, ya. Kalau yang satu lagi adalah ISI Parangpanjang, ya. Itu yang di bawah lingkungan Kemendikbud. Nanti di lingkungan Kemenak lain lagi ya. Nah, ada misalnya UIN, gitu kan? UIN Imam Bonjol. Nah, jika memilih satu program studi saja, tidak dua, maka adik-adik dapat memilih perguruan tinggi mana saja yang berada di Indonesia. Ini prinsipnya. Jadi kalau dua, wajib satu di Sumbar, satu lagi di luar boleh. Kalau satu saja, berarti di provinsi saja boleh dipilih. Yang ketiga, disarankan tidak lintas minat. Nah, ya, jadi artinya tidak lintas minat ini kalau misalnya dia IPA, ya sebagusnya IPA juga ya. Ini kan disarankan. Tergantung kepada ketentuan perguruan tinggi negeri yang dituju. Jadi masing-masing perguruan tinggi ini ada mensyaratkan gitu kan. Misalnya farmasi UNAN boleh nggak menerima dari siswa SMK misalnya gitu kan. Nanti akan ada ketentuan-ketentuannya. Ya, nanti bisa adik-adik lihat di ketika mengisi di akunnya itu ada pilihan-pilihan mana bisa dicentang, mana yang tidak ya. Oke ya, jadi ini. Dan sekarang juga bisa adik-adik memilih politeknik. Ya, politeknik itu kan ada yang program studi D4-nya setara S1. Ya. Ada program studi politeknik setara D4 atau S1 ya. Nah, bisa juga pilih karena sekarang politeknik sudah bergabung pula dengan LTBT ini. Ya. Ini sekarang ini ada contoh ilustrasinya ya bagaimana adik-adik memilih yang baik ya. Oke ya. Contohnya seperti ini. Ahmad siswa SMA Negeri 5 Padang ya terpilih oleh sekolahnya sebagai calon peserta SNMPTN tahun 2021. Apa pilihan prodi yang boleh diambil oleh Ahmad? Ya. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Jawabnya, jika Ahmad mau mengambil dua prodi seperti yang saya katakan tadi, maka salah satu pilihannya wajib di PTN Sumbar. Ya, apakah itu UNAN, UNP atau ISI Parangpanjang. Pilihan yang lain boleh di luar Sumbar. Ini pilihan saja ya. Jadi pilihan satu bisa PTN Sumbar, pilihan dua PTN luar Sumbar. Atau sebaliknya pilihan satu di PTN Sumbar, ya di luar Sumbar, pilihan duanya yang PTN di Sumbar di Sumatera Barat sendiri. Jadi satu dan duanya terserah. Jadi tapi jika Ahmad hanya mau mengambil satu prodi saja, maka Ahmad boleh mengambil prodi di perguruan tinggi negeri mana saja di Indonesia. Jadi tidak ada ketentuan apakah boleh di Sumbar atau di luar. Ya, ini sebagai cara kita memilih ya aturannya. Pertanyaan kedua, misalnya sering muncul juga, Anissa mengikuti SNMPTN 2021 dengan pilihan satunya misalnya pendidikan dokter UNAN. Pilihan keduanya agribisnis UNAN. Alhamdulillah, Anissa dinyatakan diterima pada pilihan kedua, agribisnis. Namun, Anissa berencana tidak mau mengambil pilihan kedua ini. Atau dia tidak akan mendaftar ulang pada pilihan kedua yang telah diterima tersebut. Apakah ini dibolehkan? Nah, ini tolong ini siswa yang mengisi SNMPTN. Jawabnya adalah, jika Anissa membatalkan mengambil jatah yang telah ditetapkan, maka akun Anissa, akun LTBT-nya akan diblok. Sehingga tidak bisa ikut UTBK. Nah, ini tolong perhatikan ini. Kalau sudah diterima di SNMPTN, maka sama sekali akunnya diblok untuk tidak bisa ikut UTBK. Apa dampaknya tidak bisa ikut UTBK? Maka Anissa tentu tidak bisa ikut SBMPTN. Jelas ya, karena SBMPTN mensyaratkan nilainya nilai UTBK. Nah, pertanyaan berikutnya, jika tidak bisa ikut SBMPTN, si Anissa ini, apakah bisa ikut jalur mandiri? Nah, nanti tergantung. Jika perguruan tinggi yang dituju itu mensyaratkan nilai UTBK sebagai pertimbangan untuk ikut jalur mandiri, maka otomatis Anissa tidak bisa ikut jalur mandiri. Tolong perhatikan ya. Jadi misalnya UNAN nih, ada mandirinya. Ternyata UNAN misalkan mensyaratkan nilai UTBK sebagai salah satu pertimbangan untuk kelulusan, maka otomatis si Anissa tidak bisa ikut mandiri UNAN. Sehingga artinya rugi. Sudahlah SNMPTN-nya dibatalkan, ya, SBM tidak bisa ikut, ya, mandiri juga tidak bisa ikut, ya, termasuk misalnya sekolah kedinasan, contohnya STAN ya, sekolah kedinasan di bidang akuntansi,
itu sudah mensyaratkan salah satu pertimbangan masuk STAN itu adalah nilai UTBK. Oleh sebab itu, dengan demikian, kemanapun si Anissa pergi, saya ke STAN, tidak akan bisa diterima juga, karena nilai UTBK-nya tidak ada. Nah, artinya apa? Adik-adik dalam memilih pilihan harus betul-betul serius. Tidak boleh asal pilih. Ya, karena berakibat kepada kita akan dirugikan sendiri. Ya, jadi meskipun itu pilihan kedua, kadang-kadang kita akan membuat pilihannya pilihan kedua ini sembarangan gitu kan. Ternyata pilihan kedua ini terima gitu kan. Padahal pilihan kedua ini tidak minat. Oleh sebab itu, kalau tidak minat di pilihan kedua, jangan sesekali memilih. Ya, begitu juga kalau tidak minat pilihan pertama juga tidak minat. Misalnya adik-adik karena kemampuan adik di pilihan pertama di sini rasanya agak ragu gitu kan, pilih sembarang aja pilihan pertama dulu. Ternyata lulus juga pilihan pertama, tidak diambil juga, maka akan berisiko adik akan diblok, tidak bisa ikut SBMPTN, dan kebanyakan perguruan tinggi negeri justru mensyaratkan nilai UTBK ini sebagai nilai masuk untuk salah satu pertimbangan kelulusan di seleksi mandiri. Tolong adik pahami betul itu ya. Nah, bagaimana alur mendaftar SNMPTN bagi yang sudah terima dinyatakan lulus mendaftar SNMPTN, ikut SNMPTN, maka alurnya telah dibuat oleh LTMPT ya. Pengumuman kota sudah jelas, registrasi akun bagi sekolah sudah selesai. Kemudian siswa telah juga lakukan registrasi akun. Kemudian sekolah menentukan calon peserta, ini sudah selesai sekira. Nah, pengisian pangkalan data ini sedang berlangsung ya, PDSS ini. Baru tanggal 15 sampai tanggal 24 Februari siswa mendaftar melalui akun masing-masing. Ya, dengan cara mendaftar pilihan prodi mana yang mau diambil di 2 perguruan tinggi negeri atau hanya 1 saja. Kemudian diunggah portofolio bagi yang bidang seni dan olahraga. Kemudian dilakukan seleksi, baru diumumkan hasilnya tanggal 22 Maret tahun 2021. Habis itu daftar ulang, ya, daftar ulang pada tanggal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, jika adik-adik tidak punya kesempatan ikut SNMPTN, ya, maka silahkan ikut UTBK tahun 2021. Ya, ujian tulis berbasis komputer, ya, UTBK. Nah, metode tesnya adalah dengan menggunakan komputer, kemudian kelompok ujiannya dibagi 2, kelompok ujian saintek sama dengan kemarin, yang kedua sosum, yang ketiga ada 3 bagian ya, yang ketiga campuran. Jadi boleh ketiga-tiga kedua-duanya. Kemudian materi ujiannya adalah berbeda dengan tahun 2020 kemarin. Kalau tahun 2020 kemarin hanya tes potensi skolastik saja, TPS. Kalau sekarang kembali kepada tahun-tahun sebelumnya, ada TPS dan juga ada TKA, tes kompetensi akademik. Ya kan? Pelaksanaan tesnya kapan? Pelaksanaan tesnya sudah dijadwalkan juga, ya, nanti akan saya lihatkan slide-nya. Selama 14 hari, masing-masing hari ada 2 sesi ya. Nanti adik-adik akan dapat kesempatan tes hanya 1 kali saja. Ya, 1 kali hasil tesnya. Kemudian baru nanti setelah keluar ya, masing-masing siswa akan mendapat hasil tesnya ya secara individual, ya kan? Hasil individual. Sehingga kemudian hasil tes inilah nanti yang sebagai dasar untuk bisa mendaftar di SBMPTN. Jadi persyaratan UTBK memiliki akun, jadi adik-adik juga harus beli akun ya, akun LTMPT. Kemudian siapa yang boleh ikut? Boleh siswa yang tahun 2021 ini, ya lulusan tahun 2021, atau peserta paket C juga boleh, dengan catatan paket C ini maksimal umurnya 25 tahun per 1 Juli 2021. Atau siswa yang kemarin yang tidak lulus, ya 2019 tahun 2020, ya, atau lulusan paket C tahun 2019 2020. Umur maksimal juga adalah per 1 Juli 2021 ini maksimalnya 25 tahun. Kemudian setelah itu persyaratannya siswa boleh memilih apakah hanya ikut saintek atau sosum atau campuran, ya. Kemudian habis itu siswa akan mendaftar ya, ikut ujian dan membayar biaya UTBK sesuai dengan standarnya. Nah, sekarang perhatikan apa beda tes, apa yang diujikan pada UTBK. Tadi saya katakan ada 2 ya jenisnya, tes potensi skolastik, kalau dulu namanya Skotes itu kan. Yang kedua tes kompetensi akademik, ya kan. Apa bedanya? Kalau TPS ini adalah lebih kepada mengukur kemampuan kognitif adik-adik yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Nah, jadi ini banyak soal-soal yang telah beredar ya di bimbel-bimbel atau di buku-buku di apa namanya di toko buku.
Contohnya kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, dan di sini kata kuncinya juga pada TPS ini sebagian soal disajikan dalam berbahasa Inggris. Jadi adik-adik jangan tiba-tiba kok ada juga soalnya berbahasa Inggris. Memang ini sudah dikatakan di sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Nanti TKA itu mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang didapat di sekolah. Jadi apa yang diajarkan di sekolah seperti UN gitu kan, diujikan lagi, ya diujikan lagi. Tapi penekanan tesnya lebih kepada cara berpikir tingkat tinggi. Jadi soalnya lebih kepada analisis yang lebih dalam. Jadi tidak soal yang misalnya berapakah gaya yang diperoleh dari suatu benda masanya sekian, ya kan? Percepatannya sekian. Nah, itu kan langsung rumusnya F sama dengan M kali A. Ya, tapi kalau soal yang bersifat TKA lebih kepada higher thinking skill ini, hot ini, artinya soal tingkat tinggi ya, yang lebih bersifat analisis. Nah, kelompok UTBK tadi saya katakan ada saintek, ada sosum, ada campuran. Materi ujian saintek itu ada 4, nah, ya. Untuk yang TKA-nya matematika, fisika, kimia dan biologi. Kalau TKA untuk sosum, geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Ini. Dan yang sama kedua-duanya adalah TPS. Kalau TPS semuanya sama, saintek dan sosum sama-sama, ya sama soalnya. Alokasi waktunya adalah 200 menit kurang 5 menit, ya. Jadi 195 menit. Ya, kemudian kelompok ujian campuran itu kedua-duanya ikut dia, ya, baik yang saintek maupun sosum, sehingga waktunya lebih lama. Nah, bagaimana cara pendaftaran UTBK? Adik-adik juga sama yang tadi punya akun dulu LTMPT, ya. Kemudian melakukan login untuk dapat memperoleh masuk ke dalam portal LTMPT, ya. Kemudian melakukan verifikasi. Jadi ada tahapannya dipandu dalam secara online itu nanti, ya. Kemudian membayar di bank yang telah ditentukan, ya. Kemudian lakukan login kembali. Kemudian baru habis itu ikut UTBK. Karena nanti kita adik-adik sudah melakukan mendaftar, nanti akan ketahuan ujiannya di mana, ya. Apakah di UNAN, kalau UNAN di lokal mana, nanti akan jelas itu ya, pada tanggal berapa satu kali nanti dibuat, ya. Nah, syaratnya adik-adik yang lulusan tahun 2001 sekurang-kurangnya harus punya kartu identitas pelajar di sekolah dan yang memuat informasi jati diri dan foto berwarna. Sementara yang ini karena ini belum punya ijazah, ya, tapi bagi yang tahun 2019-2010 wajib membawa ijazah, ya, untuk bisa diverifikasi. Nah, ini katakan tadi ya, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN akan ditolak untuk mendaftar UTBK, maka harus hati-hati. Ini yang lulus SNMPTN 2021, 2020, 2019, nah jadi akan hati-hati nih, 3 tahun ini kan. Ya, jadi yang kemarin lulus 2020 kemarin juga tidak bisa, 2019 juga tidak bisa, ya, ditolak mendaftar UTBK. Dengan demikian apa ruginya kan? 3 tahun kita ini rugi nih, ya. Oleh sebab itu jangan sampai sesekali asal pilih. Nah, ini jadwalnya registrasi akun mulai 7 Februari, sekarang tanggal 4 Februari. Nah, jadi mulai tanggal 7 Februari hari Minggu besok sampai tanggal 12 Maret ini adik-adik tolong catat ini, ya, sudah wajib melakukan registrasi buat akunnya di LTMPT. Kemudian mendaftarnya mulai tanggal 15 Maret sampai 1 April, ya. Nah, kemudian ujiannya ada 2 gelombang. Bulan April kita sudah ujian, ya, 12 sampai 18 April gelombang pertama, gelombang kedua 26 April sampai 2 Mei. Ini tolong dicatat betul nih adik siswa, jangan sampai lupa nih. Kalau dapat di foto ini kan, supaya tahu gini tanggal-tanggal penting. Kemudian pengumuman hasilnya insya Allah adalah tanggal 14 Juni tahun 2021. Nah, ya, ini ujiannya 2 gelombang. Jadi nanti adik akan mendapat jatah 1 saja kesempatan di hari mana dan di shift berapa, ya. Ini jadwalnya. Nah, ujian UTBK ini pagi untuk yang dapat, ada yang nanti dapat si pagi atau siang. Kalau pagi jam 6.45 sudah masuk di lokasi ujian, di ruang ujian. Jam 6.45. Ujian mulai jam 7.15. Oleh sebab itu kalau dia berada di Padang ujiannya di UNAN, maka adik-adik harus tinggal di sini, ya kan? 6.45 sudah berada di kampus UNAN, ya. Kalau tempat ujiannya di UNAN, kalau tempatnya ujian di UNP maka di UNP atau di mana yang ditetapkan gitu kan. Nah, jam 7.10 ada latihan, jam 7.15 sesi ujian pertama TPS, jam 9 nanti sesi ujian kedua bidang saintek atau sosum.
ya kan? Nah, siang dimulai ujiannya berapa? Jam 1. Jam 1. Nah, karena kita ada sholat zuhur ya, sekarang agak telat sholat zuhurnya jam 12.50-an ya, maka adik-adik tentu harus segerakan sholatnya, ya kan? Segera sholatnya nanti akan ada diberi kesempatan nanti gitu kan, karena jam 13.00, jam 12.30 sebenarnya sudah harus masuk ruang ujian. Nah ya, salatnya kemudian untuk yang campuran lebih lama kan, yang campuran nanti juga akan mengikuti ketika saintek nanti istirahat, kemudian sosub ikut lagi, jadi dia berlanjut ujiannya. Nah, berapa biayanya? Karena UTBK ini ditanggung oleh peserta, ya. Kalau dia mengambil hanya satu pilihan saja, kelompok ujian saintek saja atau sosum saja, maka biayanya adalah sebesar Rp200.000 per orang. Kalau mengambil campuran, maka ada penambahan menjadi Rp300.000 per peserta, ya. Nah, persyaratan kemudian setelah kita ikut UTBK, maka kita akan masuk kepada SBMPTN-nya. Ya, persyaratannya yang warna merah ini ya. Mengikuti dan memiliki nilai UTBK, jadi ada nilainya, kesehatannya memadai, kemudian bagi peserta milih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, untuk pilihan SBMPTN berbeda dengan pilihan di SNPTN. Kalau di SBMPTN boleh memilih 2 studi pada satu PTN. Nah, kalau yang tadi SNPTN yang jalur undangan itu salah satu, kalau dia 2 program studi yang dipilih, maka salah satunya wajib di Sumatera Barat. Kan gitu kan, kalau kita berada di Sumbar ya, siswa Sumatera Barat. Satu lagi di perguruan tinggi di luar Sumbar. Kalau di SBMPTN, kalau 2 studi yang kita pilih, tidak ada ikatan seperti itu, kewajiban harus di Sumbar. Berarti boleh kedua-duanya, apakah boleh di Jakarta, di Makassar, di Palembang, atau di mana boleh. Ya kan? Boleh, silahkan. Ya, boleh kedua-duanya di satu perguruan tinggi, atau satu di perguruan tinggi A, satu di perguruan tinggi B. Nanti adik-adik wajib mendaftar pula ya di SBMPTN ini ya melalui laman akunnya ya, portal LTBT ya. Kemudian diisi ya, pilih program studinya, kemudian diunggah dokumennya, kemudian nanti akan keluar pengumuman hasil SBMPTN-nya. Kemudian peserta pelamar KIP. Nah, ini dulu namanya bidik misi. Jadi siswa yang sudah terdaftar sejak SMA-nya namanya Kartu Indonesia Pintar gitu kan. Kalau yang belum sekarang terdaftar, coba ajukan melalui kantor kelurahannya, ya ini diurus di daerah masing-masing ya, sehingga keluar kartu KIP. Nah, kalau KIP ini berarti dibebaskan dari biaya uang kuliahnya, ya, semuanya digratiskan. Ini kartu KIP, KIP kuliah namanya. Nanti informasinya nanti dilihat di KIP kuliah Kemendikbud.go.id. Nah, jika tidak lulus juga SBMPTN, maka silahkan ikut seleksi mandiri yang ketiga. Nah, untuk di Universitas Andalas, seksi mandiri kita ada 5 jalur ya. Pertama, jalur kemampuan akademik, ya. Ini sama dengan jalur SNPTN, jalur undangan itu. Yang kedua, jalur prestasi unggul. Nah, berdasarkan prestasi kejuaraan-kejuaraan yang kita raih, baik di bidang seni, olahraga, ataupun di bidang penalaran. Dan yang ketiga, berdasarkan kebutuhan khusus. Jadi penyandang-penyandang berkebutuhan khusus, ya, itu boleh ikut, asalkan tersedia kotanya di prodi yang ada ya di UNAR. Kemudian ada jalur keempat kerjasama dengan kota kabupaten yang bersangkutan. Ya misalnya kerjasama dengan kota Padang, dengan kota Palembang, kota mana saja ya. Sehingga nanti biaya ada ditanggung oleh Pemdanya. Ya kan? Kemudian kelima jalur mahasiswa internasional. Jadi mahasiswa luar akan kita terima juga melalui jalur mandiri ini. Mereka akan ikut dites juga ya, sehingga semuanya masuk kepada jalur seleksi mandiri. Nah, keterangannya adalah untuk kemampuan akademik ini adalah adik-adik akan mengupload nilai rapor sejak kelas 10 ya, 11 dan 12. Kalau yang SNPTN kemarin yang tadi kan hanya 5 semester. Kalau ini 6 semester. Ya kan? Ditambah dengan bukti prestasi akademik yang lain. Ya kan minimal tingkat kabupaten kota ya, misalnya ikut lomba OSN gitu kan, Olimpiade Sains Nasional, atau itu lomba apa yang lain. Prestasi akademik ya, lomba yang berhubungan dengan akademik. Kemudian kalau untuk yang bidang prestasi unggul, ya unggulnya itu apa? Berarti memiliki juara atau prestasi baik di bidang penalaran maupun di bidang minat dan bakat. Ya, nah bidang penalaran ini itu diselenggarakan oleh lembaga resmi ya, oleh kementerian, pemerintah provinsi, perguruan tinggi dan atau BUMN. Ya, termasuk di sini AFIS ya,
para hafiz dan hafizah ya yang penghafal Al-Qur'an minimal 20 juz ya dibuktikan dengan sertifikat sekolah. Jadi kalau yang hafiz ya para hafiz dan hafizah nanti bisa mendaftar jika dia 20 juz minimal, nanti akan dites nanti kan ini. Kemudian atau juara pada bidang minat dan bakat. Nah, yang sesuai dengan prosedur ini adalah beda dengan tahun 2020 kemarin adalah kalau tingkat provinsi harus minimal juara 1. Ya, kalau kemarin tahun 2020 bisa juara 3, juara 2 bisa mendaftar ikut bidang ini. Tapi di tahun 2021 ini di tingkat provinsi hanya yang diterima itu hanya yang juara 1. Misalnya juara 1 lomba karate misalnya kan, atau juara 1 volleyball, ya tingkat sumbar, ya seperti pekan olahraga provinsi porprov gitu kan. Kalau tingkat nasional dan internasional boleh yang juara 3, ya serendah juara 3, apalagi juara 2 dan juara 1, ya yang diperoleh dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini jadwal kita rencana nanti ya, rencana seperti ini jadwalnya, tapi akan lebih lanjut informasinya silakan diklik saja di website ini PMB Unan ACID. Ya. Ya aja PMB Unan nanti. Ini tanggal gelombang pertama tanggal 2 sampai 7 Juni, gelombang kedua tanggal 5 sampai 14 Juli 2021. Nah, ini sekilas Unan tadi sudah disampaikan oleh dalam profil video tadi ya. Bahwasanya kampus kita sangat asri sekali untuk belajar ya. Ini kampus hukum ya, pemandangan luar biasa. Ini kampus ilmu budaya ya, ada prodinya 4 itu, 5. Ini kampus FISIP ya, ini prodinya semuanya sudah terakreditasi minimal B. Ini kedokteran ya, berada di kampus Limau Manis. Kemudian ini pendidikan dokter gigi di kampus Jati, masih di situ kampusnya. Ini ilmu keperawatan juga view-nya sangat cantik ya. Kemudian ini Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan 2 prodi. MIPA dengan 4 prodi ya, yang AUNKIE ini artinya dia sudah tersertifikasi internasional ASEAN ini kan. Jadi kalau ada AUNKIE berarti dia sudah tersertifikasi ASEAN. Fakultas Pertanian ya ada 6 prodi. Kemudian Fakultas Peternakan ada yang di kampus Unan, Limau Manis, ada yang di kampus 2 Gakumbu. Kemudian Fakultas Teknik, nah ini ya ada 5 prodi ya, ada sudah tersertifikasi internasional 3 ya, IAB dan ABET ini. Elektro, industri lingkungan, jadi sudah terkasih internasional ini. Kemudian FTI ada 2 program sistem informasi, sekarang namanya sistem informasi dan sistem komputer, sekarang namanya teknik komputer ya. Ini sudah terkasih juga. Fakultas Teknologi Pertanian juga dengan 3 prodi ya. Nah, ini angka keketatan Unan ya secara umum ya, SMPTN, SBMPTN dan Mandiri digabung. Nah, inilah angka keketatan. Ini bisa dilihat di halaman PMB Unan ya, masuk ke halaman PMB Unan nanti berapa angka keketatan masing-masing prodi, di SMPTN keketatannya berapa, di SB berapa, di Mandiri berapa keketatannya, nanti dilihat di sini ya. Misalnya pendidikan dokter angkanya 22,10, artinya adalah satu bangku di pendidikan kedokteran itu diperebutkan oleh 22 orang ya kan. Nah, semakin tinggi angkanya semakin ketat ya, semakin rendah angkanya semakin kurang ketat ya kan. Untuk Unan yang paling ketat itu ternyata adalah untuk yang jalur saintek itu adalah pendidikan dokter gigi, salah ya. Bukan, yang paling tinggi ketat itu adalah sistem informasi yang tahun 2020 kemarin. Mungkin karena era digital sekarang maka orang banyak mengambil ini sehingga angka ketatnya 28. Ya, yang kedua ya adalah pendidikan dokter gigi. Ya. Nah, dokter gigi. Farmasi sini 24 di bawah dokter gigi. Kemudian kalau di bidang sosum yang paling tinggi itu adalah kekatannya manajemen 23,25 dan nomor 2-nya setelah manajemen adalah ilmu komunikasi 22,76. Nah, ini angka ketat ini bisa ada diakses di mana tadi di halaman PMB Unan. Ketik aja PMB Unan di Google, nanti diarahkan ke websitenya PMB Unan. Nanti bisa dilihat di jalur mana, mau dilihat SMPTN kah, SBMPTN atau jalur mandiri. Ya, nah, demikian saja paparan Bapak tentang SMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nanti akan kita lihat lagi di sesi kita perdalam pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dunan, suaranya menggema, tidak begitu terdengar. Tadi siswa juga ada di chatnya, suaranya kurang jelas dari Pak Dunannya.
ini pengaruh apa ya? Nggak bisa pakai Kalau di sini gimana? headset ada? Ini nggak pakai headset beneran Pak. Suaranya kurang ini. Di Saya juga sini, mendengar juga suaranya kurang jelas juga. baik. Gimana Pak? Sudah jelas Pak? Ya lumayan, lumayan. Silakan. Ya. Baik, adik-adik calon mahasiswa untuk sesi yang sudah dijanjikan, silakan untuk adik-adik yang bertanya berkaitan dengan paparan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kita buka untuk sesi pertama ini untuk 5 pertanyaan. Silakan untuk yang mau bertanya langsung, silakan di raise hand. Kita mau cek di raise yang mau bertanya. Ini kebetulan sangat antusias sekali Pak. Kita langsung ke forum chat. Ini kalau chat kan takutnya nanti ke lewat. Ini ke SMK Negeri 2 Pekanbaru ya, kita bacakan tentang akreditasi teknik ya. Ini udah kayaknya apa beda akreditasi umum dengan akreditasi teknik. Terus juga dari Putri Nitya Maulin ya. Apakah tahun ini SMK masih bisa untuk masuk jurusan keluarga? Apakah semua jurusan bisa lengkap atau hanya jurusan tertentu saja? Nah, di sini juga ditanyakan kriteria mahasiswa yang akan lulus. Tentunya tadi sudah dijelaskan ini tapi mungkin bisa diulang lagi Pak, kriteria untuk lulus untuk ini seperti apa. Juga apa sih nilai-nilai kemungkinan lulus. Kemudian ini juga ditanyakan bagaimana sih peluang mahasiswa di luar Sumatera Barat untuk lulus di Tapi kalau yang mau tanya langsung silakan di raise hand di kolom chat ya. Oke, sudah ada Tasya Amira, silakan Tasya. Silakan Tasya, selanjutnya Dinda Fatima dan juga Fauzia. Kita kasih 3 kesempatan dulu. Oke, Tasya, Dinda, sama Fauzia. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya. Bisa didengar suara saya? Halo, bisa didengar suara saya? Ya, bisa. Jelas. Silakan. Oke Pak, saya mau bertanya, jika saya mempunyai sertifikat nasional, tapi hanya sebagai peserta, apakah itu akan mempengaruhi penilaian pada SNMPTN? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya apa sekolah? Tasya Amira ini dari mana tadi? Iya, dari mana Tasya? Halo Tasya. Ya, lanjut Baik, aja. kita lanjut saja dulu. Silakan Dinda Fatima Sarah. Nanti silakan sebelum bertanya, adik-adik silakan memperkenalkan diri dari sekolah mana, baru nanti lanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatima Sarah. Saya dari SMA 11 Negeri Kota Jambi. Di sini saya ingin bertanya, jika ada alumni yang lulus di SNPTN di Universitas Andalas, namun nggak diambilnya karena alasan satu dan lain hal, apakah Universitas Andalas memblacklist sekolah tersebut atau mengurangi kuota untuk sekolah tersebut? Baik, terima kasih. Cuman itu doang. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan ke Fauzia. Fauzia, silakan. Assalamualaikum Pak. Kedengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Izin bertanya Pak, saya kan dari SMK Pak, SMK Negeri, jurusannya
asisten keperawatan. Apakah peluang saya untuk masuk ilmu keperawatan UNAN ada, Pak? Itu aja, Pak. Dari mana Terima SMK kasih. mana? SMK 1 Padang. SMK Padang Padang Sidempuan. Padang Sidempuan ya. Ya. SMK Negeri 1 Padang Sidempuan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nanti kita tampung dulu mungkin yang pertanyaan Pak. Kita berikan juga ke Rima. Silakan Rima. Rima dari SMA 5 Kota. Ya, Pak. Silakan. Silakan pertanyaannya. Silakan Rima. Silakan Rima dari SMA 5 Sosial untuk pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Rima Amalia dari SMA 5 Solok Selatan. Saya ingin bertanya, Pak, apakah anak IPA tidak bisa mengambil jurusan sosum, Pak? Sudah, itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Nukun sudah ada 5 pertanyaan, mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih ya adik-adik semua, bagus-bagus pertanyaannya ya. Pertama dari Ananda Tasya tadi ya, Ananda Tasya. Kemudian pertanyaannya jika hanya punya sertifikat sebagai peserta kegiatan internasional gitu kan. Jadi kalau SNMPTN dikatakan tadi ya untuk Universitas Andalas tidak hanya melihat rapor, tapi juga ada kriteria lain gitu kan. Salah satunya juga adalah kegiatan-kegiatan akademik yang diikuti oleh siswa ini sebagai kegiatan pendukung. Nah, jadi bagi yang punya sertifikat kegiatan itu, ya baik juara 1, juara 2, juara 3 ataupun sebagai peserta, silakan saja disampaikan, gitu kan, dikirim ya, sampai saja di-upload ketika mau diminta, karena itu bisa saja jadi pertimbangan, ya kan? Jadi itu nilai tambah bagi kita, apalagi ini internasional, gitu kan? Internasional. Jadi apapun itu sertifikat yang bersifat internasional, apalagi internasional dan juga nasional, diupload nanti ketika kita mengisi akun SNMPTN-nya. Kemudian pertanyaan dari Dinda Fatimah tadi dari SMA 11 Jambi ya, tentang alumni yang tidak mengambil, gitu kan? Alumni yang telah ternyata ditetapkan sebagai lulus di UNAN, misalnya gitu ya, tidak mengambil. Nah, ini sebenarnya yang menjadi catatan bagi sekolah, sebenarnya kan. Jadi sekolah yang ternyata siswanya tidak mengambil, memang kadang-kadang itu menjadi pertimbangan ya bagi sekolah tersebut untuk kegiatan penentuan kelulusan SNMPTN ini. Ya, itu memang jadi pertimbangan kita juga, karena namanya SNMPTN ini kan lebih kepada sifat proporsional ya. Jadi sayang istilahnya jatah itu tidak digunakan. Padahal sebenarnya orang lain berharap untuk diterima, gitu kan? Nah, jadi sekolah yang ternyata siswanya kemarin itu tidak jadi mengambil, ya, itu akan menjadi pertimbangan. Tapi sekarang dengan cara akan diblok akunnya, itu sudah menjadi hukuman bagi siswa itu, ya. Sampai 3 tahun tidak akan bisa ikut, ya kan, untuk SNMPTN, ya tidak akan bisa ikut kan, itu ada persyaratan tadi kan, tidak akan bisa ikut UTBK. Nah, jadi berbahaya sekali kan kalau sudah tidak bisa ikut UTBK sampai 5 tahun tadi kan, akibatnya tidak bisa ikut SB, gitu kan. Nah, dari situ hati-hati kita, kalau sudah diterima, alhamdulillah saja, ya kan, berarti itu itulah takdir kita untuk bisa melanjutkan kuliahnya. Padahal banyak ribuan orang yang antri untuk masuk. Nah, kita enak-enak saja, gitu kan. Sudah dapat diterima, malah kita tidak mensyukuri, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Anda berikutnya dari SMK Keperawatan itu punya peluang nggak sekolah di UNAN? Bisa, ya. Jadi kalau SMK Keperawatan, tentu peluang lebih besarnya di bagian ilmu keperawatan, kan gitu kan.
Jadi bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi gini adik-adik ya, ketika adik-adik mengisi akun SNMPTN, nanti akan ada pilihan prodinya, misalnya ternyata adik mengambil UNAN misalnya kan. UNAN ini kan ada 48 program studi. 48 program studi. Di antara 48 program studi itu, nanti mana yang bisa kita centang? Misalnya SMK keperawatan, muncul, bisa nggak mencentang semua prodi itu? Kalau tidak bisa, berarti nanti akan diblok itu beberapanya. Jadi ada beberapa yang terbuka, itu yang dipilih. Ya kan? Nah, nanti gitu ya, Fauziah ya. Jadi itu berpeluang. Sama dengan SMK farmasi gitu kan. Ada SMK farmasi kemarin banyak juga terima di farmasi UNAN gitu kan. Peluang sama. Jadi tidak ada halangan ya, semua sama besar. Yang penting nilai sekolahnya bagus, nilai rapornya, dan indeks sekolahnya juga bagus. Ya, nanti juga ada kriteria-kriteria tambahan yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya dari SMA 5 Solo Selatan, apakah boleh IPA memilih soshum? Boleh, ya kan? Sebaliknya juga boleh, karena itu kan sifatnya kan ada namanya campuran gitu kan. Ya, ada kelompok saintek, ada kelompok soshum, ada kelompok campuran. Campuran itu siapa ikut? Berarti orang kedua belah pihak tadi. IPA boleh memilih soshum, soshum juga boleh IPA. Tergantung apakah dia kuat atau tidak, itu kan mengikuti bersaing di situ. Ya, jadi boleh ketiga-tiganya. Ya, jadi tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan untuk mengambil bidang apa saja. Yang penting nilainya terpenuhi, nilai UTBK-nya, dan itu masuk kepada sistemnya. Jadi begini, jadi ada program studi yang mensyaratkan tidak boleh dari IPS. Misalnya ada juga. Nah, itu diberi kebebasan. Misalnya farmasi tidak menerima dari sekolah jurusan sosial, maka akan terblok nanti. Jadi ketika kita mendaftar itu secara online, itu bisa langsung kita lihat apakah itu diizinkan mendaftar di situ atau tidak. Oke ya. Begitu pertanyaan 4 orang tadi dari siswa secara langsung, Dunan. Atau kita ke ini, ke pertanyaan yang di chat ini. Itu udah kumpulkan juga beberapa. Baik, sekali lagi saya ingatkan kepada adik-adik semuanya yang ingin bertanya, untuk pertama formatnya adalah menyebutkan nama sekolah. Habis setelah itu nanti adik-adik silakan tuliskan namanya dan juga nanti baru pertanyaannya. Jadi nanti saya bisa rangkum pertanyaannya dan dapat kita jawab satu persatu. Baik Pak, saya udah rangkum. Di sini tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin mirip saja, cuman ada beberapa yang berbeda, nanti bisa dijelaskan lagi. Ini dari M. Fajar Al-Hasim dari SMA Emirates Islamic Lahad. Ini bertanya tentang soal registrasi akun LPNPT Pak. Jadi dia mau menanyakan ketika sudah mendaftar atau juga membuat akun SNMPTN, apakah nanti di SD bikin akun lagi Pak? Kemudian yang lainnya, ya Pak, supaya nggak lupa. Ya, satu-satu ya. Oke, ya. Jadi satu pertanyaan langsung jawab ya. Jadi yang mendaftar sudah akun untuk SNMPTN, ya kan? Nanti di SB itu juga akunnya, jadi nggak usah lagi. Oke ya, jadi akun itu berlaku hanya satu, gitu kan? Jadi bisa dibuat satu. Jadi misalnya sudah dipakai SNMPTN, ya kan? Ternyata tidak lolos di SNMPTN, maka lanjut SB. Jadi akunnya itu juga ya. Jadi akunnya sama SBMPTN. Jadi tidak perlu dua atau 3 akun ya. Karena itu otomatis gitu. Kalau siswa sudah mendaftar akunnya, maka dengan demikian akunnya sudah diakui gitu kan. Selanjutnya ini bertanya, apa masih ada peluang untuk sekolah yang belum punya alumni sebuah prodi A, misalnya ada tipe yang mendaftar di prodi tersebut? Gimana, Dunan? Bagaimana sekolah yang belum ada alumninya Pak, untuk bisa mendaftar? Sekolah yang belum ada alumninya, boleh ya. Gini ya, kita untuk SNMPTN ini banyak kriterianya ya. Memang nilai alumni juga gitu kan. Ada juga nilai indeks sekolah juga ditentukan ya kan. Jadi nanti intinya gini, yang namanya SNMPTN ini azasnya adalah azas proporsional, ya kan? Proporsional seperti ini. Bisa saja sekolah itu misalnya dibagi dulu per kabupaten. Misalnya gini, jatahnya misalnya ada untuk Sumbar, ada untuk luar Sumbar. Semuanya punya kesempatan yang sama, ya. Nah, misalnya Sumatera Barat kan ada 19 kota kabupaten. Nanti ditentukan kabupaten kota mana yang misalnya program studi farmasi,
kotanya hanya 10 orang misalnya kan. 10 orang ini tidak harus dibagi habis ke 19 kota kabupaten, ya, tapi dilihat mana yang berpotensi ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Misalnya hanya satu untuk ke daerah Solo, misalnya kan, maka daerah Solo itu kan banyak pula sekolahnya, ya, maka misalnya ada 5 sekolah di Solo, maka 5 sekolah-sekolah itu yang memperebutkan satu kota tadi, ya, satu kota tadi. Nah, nanti setelah itu saran saya ya di sekolah masing-masing ada di sekolah ini sebaiknya pendistribusian pilihan ini diatur gitu kan, diatur. Jadi jangan siswa itu menumpuk satu prodi. Nah, ini tolong catat ini. Kalau kita di UNAN kita sudah punya komitmen nanti pemberian alokasi SNMPTN ini tidak akan menumpuk pada satu sekolah dengan prodi yang sama. Misalnya farmasi itu nanti akan dapat 2 jatah di sekolah itu, nah, tidak akan ada ya kan. Jadi oleh sebab itu usahakan itu dibagi ya, misalnya si A ngambil kedokteran, si B mengambil di farmasi, si C mengambil di teknik industri. Jadi bagi-bagi, tidak ada yang misalnya 4 orang di sini, 10 orang di sini. Jadi istilahnya kalau ada pun penjatahan kota namanya, paling paling hanya satu gitu kan. Jadi daripada terbuang ya, ambil yang lain yang kita minat di situ. Jangan asal ambil, karena nanti kalau terpilih dan tidak diambil nanti akan diblok akun adik-adik sehingga tidak bisa ikut SBMPTN. Atau tidak ikut SBMPTN maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Gitu ya, benar ya? Coba kita rangkum ini beberapa pertanyaan yang sama dari berkaitan dengan pilihan nih Pak. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Jadi di sini saya rangkum saja pertanyaan adik-adik. Yang pertama Pak, pertanyaannya ini seberapa persentase untuk pilihan pertama dan pilihan kedua kelulusannya seperti apa? Jadi peluang besarnya ini pilihan pertama atau pilihan kedua, terus juga ketika kita memilih dari pilihan kedua ini berapa persen juga? Oke ya. Jadi pilihan ini sangat menentukan ya. Biasanya orang tentu lebih suka memilih orang yang memilih pilihan pertama kan gitu kan. Pilihan pertama daripada orang memilih pilihan kedua, karena biasanya orang pilihan kedua ini daripada tidak ambil aja pilihan kedua gitu kan. Jadi contohnya misalnya ada beberapa prodi tidak mau mengambil pilihan kedua. Yang diambil itu justru pilihan pertama gitu kan. Nah, oleh sebab itu adik-adik di sini namanya strategi kita kan. Bagaimana kita bisa menentukan pilihan yang kita bisa bersaing di situ. Ya. Nah, kalau di SNMPTN ya, di SNMPTN kan kita adik-adik milih ada 2 perguruan tinggi, PTN 1 dan PTN 2. Misalnya pilihan pertama PTN 1-nya UNAN ya. Pilihan keduanya misalnya di perguruan tinggi lain gitu kan. Nah, maka nanti peluang untuk di perguruan tinggi pertama ini adalah 80%, sangat tinggi sekali. Ya, biasanya alokasi untuk siswa yang memilih perguruan tinggi pertama itu 80%. Ya, misalnya jatah untuk SNMPTN ini taruhlah prodinya misalnya prodi farmasi. Ini saya contohnya farmasi lebih gampang aja ya. Misalnya 50 orang untuk jalur SNMPTN. 50 orang ya. Nah, nanti pilihan pertama ya, maka 80% itu diambil dari 40 orang dari 50 itu adalah yang memilih pilihan pertama. Jadi yang seluruh siswa yang ikut memilih farmasi di pilihan pertama di perguruan tinggi UNAN ya, itu akan di ranking 1 sampai 40. Nah, sisanya 10 lagi, 10 orang ini diambil dari orang lain ya yang menjadikan farmasi UNAN ini sebagai pilihan keduanya. Ya kan? Diambil. Jadi itu nanti diseleksi lagi sisa-sisanya gitu kan. Nah, misalnya dapatlah si A atau siapa. Nah, itu dimasukkan. Jadi dengan demikian peluang pilihan pertama itu sangat tinggi gitu kan. Sementara peluang pilihan kedua sangat kecil. Malah ada program studi ya, karena penentuan itu tergantung dari perguruan tinggi ya, yang tidak mau mengambil pilihan kedua ini ya. Nah, yang diambil itu hanya cukup yang pilihan pertama. Karena rata-rata siswa yang mengambil pilihan kedua ini memang pengalaman saya ini dia tidak semangat kuliah asal kuliah gitu kan, daripada pendak gitu ya. Nanti dia pindah lagi gitu kan. Maka daripada itu kita ambil aja, rata-rata orang mengambil lebih suka di pilihan pertama. Begitu Pak Dinan. Ya, baik Pak, terima kasih Pak.
Ini kayaknya masih sekali lagi Pak butuh penegasan ini banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan peluang SNMPTN khusus untuk siswa-siswa atau SMA, SMK atau juga SMA yang dari luar Sumatera Barat. Kita mengingat berapa sih Pak peluang pelajar yang bukan dari Sumatera Barat dapat lulus pada jalur ini Pak. Terus berikutnya jadi pertanyaan yang itu menanyakan ada dari 6 mata pelajaran yang pada mata pelajaran tertentu kira-kira ada nggak berpengaruh? Gitu, Pak. Jadi peluang untuk diterima ini semuanya sama ya. Jadi adik-adik itu se-Indonesia punya peluang sama ya. Cuma SNPTN ya kan masing-masing provinsi ini sudah punya perguruan tinggi masing-masing gitu kan. Tentu porsinya tentu untuk di perguruan tinggi yang berada di provinsi itu tentu lebih memprioritaskan masyarakat yang sekolah di wilayah provinsi itu. Misalnya UNAN tentu akan untuk yang SN akan lebih banyak mengambil porsinya yang betul-betul masyarakat Sumatera Barat yang sekolah di Sumatera Barat, ya kan? Artinya tidak menutup orang luar ya, tapi ada juga porsinya gitu kan. Begitu juga dengan perguruan tinggi lain seperti itu juga. Itu namanya SN karena itu lebih kepada bersifat pemerataan, ya pemerataan. Nah, jadi dengan demikian makanya ada dua pilihan tadi ya, ada pilihan PTN 1 dan PTN 2, ya kan? Nah, salah satu PTN itu wajib diambil di wilayah tempat tinggalnya. Apakah itu sebagai pilihan pertama atau pilihan keduanya? Ya, jadi ada porsi-porsinya berapa persen untuk yang wilayah putra Sumatera Barat, ada berapa persen yang untuk yang di luar Sumatera Barat, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi yang kedua? Yang kedua yang terkait dengan mata kuliah tertentu berpengaruh nggak Pak? Misalnya oh iya, nilai yang itu kan nilai 6 mata pelajaran yang di UN kan gitu kan, ada 6 mata pelajaran kan itu yang diupload ya. Jadi tidak ada nilai-nilai tertentu yang harus tinggi ya kan. Artinya nanti akan dicarikan nilai rata-ratanya ya, nilai rata-rata semester 1 6 mata pelajaran, semester 2 6 mata pelajaran, semester 3 4 5 ya. Nanti dari nilai 6 mata pelajaran itulah nanti yang dirata-ratakan itu nilai rapor. Nanti kemudian tambah dengan nilai kemampuan akademik yang lain, nilai-nilai dari kegiatan lomba-lomba tadi, tambah nilai indeks sekolah gitu kan, tambah nilai indeks alumni, nilai akreditasi sekolah juga semuanya berpengaruh gitu kan. Ya, jadi di samping ada nilai pribadi, ada juga nilai sekolah sangat menentukan juga. Ya, sangat nilai menentukan. Salah satunya misalnya ada sekarang di websitenya LTPT ini membuat top 1000 sekolah terbaik di Indonesia gitu kan. Itu kan dibuat ranking berdasarkan nilai rata-rata UTBK-nya. Ya, nilai rata-rata UTBK, dan itu juga jadi patokan bagi perguruan tinggi untuk mengambil sekolah ini ranking berapa gitu kan, dan berapa poinnya. Jadi ada nilai sekolah, ada nilai pribadi siswa itu sendiri. Seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Ini buat pertanyaan yang sudah sama, yang sudah dijawab, saya minta untuk tidak ditanyakan lagi di kolom chat. Nanti kita takutnya kelewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Ini yang beberapa yang ditanyakan juga Pak terkait dengan akreditasi sekolah gitu Pak. Ini peluangnya bagaimana Pak? Tadi dijelaskan akreditasi sekolah juga berpengaruh terhadap lulusan dari alumni. Lulusan dari mahasiswanya ini bagaimana Pak? Jadi rumusnya itu tadi ya, jadi nilai siswa itu diperoleh dari nilai rapor tambah nilai sekolah, akreditasi sekolah, nanti nilai indeks sekolah juga ada, ya, tambah juga nilai pribadi, nilai akademik yang lain. Jadi artinya siswa-siswa ini di samping nilai sendiri juga ada nilai sekolah. Jadi nilai akreditasi akan lebih tinggi nilainya dibandingkan nilai akreditasi A dibandingkan nilai B. Poin untuk sekolah atau nilai B berbeda pula dengan poin untuk sekolah nilai C. Jadi masing-masing ada penilaian, ya, ada poinnya tersendiri. Ya, jadi misalnya anak yang siswa yang sekolah di akreditasi A, ya, akan mendapat nilai poin lebih tinggi dibandingkan dengan Anda yang sekolah di sekolah akreditasi B, juga dibandingkan dengan B dibandingkan C, seperti itu. Jadi ada nilai akreditasi sekolah, ada persentasenya. Nah, seperti itu ya.
Bapak, ini pertanyaannya juga, ini sekolahnya nggak ada yang terdaftar atau terpilih alumni di Universitas Indonesia. Kira-kira peluangnya bagaimana ya Pak? Masih bisa diterima nggak untuk diterima di Universitas Indonesia? Literatur di mana? Di SMK? Sekolahnya belum ada alumni-nya masuk ke UNAN Pak. Oh, kalau sekolah yang Kira-kira belum ada alumni, tadi kan boleh aja mendaftar itu kan, yang daftar karena kriteria penilaiannya kan banyak ya. Ya, jadi kriteria kita penilaian itu banyak, tidak harus ada alumni. Yang penting nilai alumni juga menentukan juga ya nilai indeks alumni. Jadi kalau misalnya alumninya tidak ada ya kan, tapi kalau ditunjang dengan nilai prestasi sekolahnya yang lain juga bagus, itu juga bisa menjadikan indikator ya kan. Jadi kita semuanya sistem yang mau kerja ya. Jadi ada beberapa kriteria yang kita masukkan ya dalam penentuan kelulusan SNMPTN ini. Jadi tidak masalah sekolahnya itu tidak punya alumni di UNAN ya kan. Nanti kita kan bisa lacak dari nilai-nilai yang lain gitu kan. Yang penting ada artinya mutu sekolah itu tidak hanya ditentukan oleh akreditasi sekolah, tapi juga ditentukan dari nilai indeks sekolah yang dikeluarkan oleh data Kemendikbud, misalnya nilai UTBK kemarin gitu kan, dan lain-lain. Pak, ini masih ada apakah sertifikat non akademik berpengaruh untuk data ini? Apanya? Apa akademiknya? Baik, sertifikat non akademik Pak, berpengaruh nggak dia? Ya, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik, itu menambah poin adik-adik, itu kan semakin prestasinya semakin bagus di bidang lomba-lomba yang adik ikuti, ya, olimpiade apa itu semakin memberi nilai tambah. Jadi ada nilai tambah. Jadi misalnya seperti ini, ada si A dengan sekolah yang sama, misalnya sekolahnya taruhlah SMA X, sekolah yang sama, kelasnya sama. Si A ini juara 1 di kelasnya, si B juara 2, si C juara 3. Nah, kalau hanya berdasarkan nilai rapor, ya tentu yang akan diterima hanya si A gitu kan. Tapi tiba-tiba misalnya yang terima ternyata si C malah misalnya. Ingat ya, nilai siswa itu kadang-kadang kan tidak berapa bedanya antara A, B, dan C ini. Kadang berapa koma gitu kan. Nah, kenapa C kok lulus dengan prodi yang sama? Misalnya si A sama-sama mengambil prodi kedokteran misalnya kan. Si B juga kedokteran, si C juga kedokteran. Belum tentu si A yang nilai juara 1 ini akan ditetapkan sebagai penerima SNMPTN. Ya, bisa saja si B, bisa si D, asalkan si B atau si C ini punya data penunjang. Apa data penunjang? Sertifikat lomba-lomba tadi. Ya, bisa saja si B ini ikut kejuaraan Olimpiade, juara dia. Nah, sementara si A tidak juara. Nah, maka si B bisa dapat prioritas untuk mendapat undangan SNMPTN ini dibandingkan si A. Jadi makanya nilai rapor itu tidak menjadi penentu ya. Jadi belum tentu si A yang terbaik di kelasnya itu akan otomatis bisa mengalahkan yang si B atau si C. Ya, itu ya. Makanya nilai penunjang akademik ini sangat penting sekali. Kalau nilai sekolahnya kan sama, jadi kalau siswa sekolahnya sama, ya kan, maka tidak ada persaingan antar siswanya. Artinya hanya ditentukan murni dari nilai sekolahnya saja, nilai rapornya saja, dan nilai pribadi siswa itu, nilai akademiknya. Baik Pak, ini selanjutnya pertanyaannya dari kayaknya di wilayah di luar Sumatera Barat, ini dari Bogor, ini dari Kelapa di Bogor, ini menanyakan apakah UNAN masih menerima siswa farmasi untuk memilih pilihan pada program investasi. Kurang jelas suaranya, suaranya ini kurang jelas. Bagaimana potensi? Halo? Ulangi lagi. Halo Pak. Jelas. Halo. Ya. Selamat ya Pak ya. Ini dari SMK Farmasi Bogor Pak. Dia menanyakan gini Pak, apakah UNAN menerima siswa farmasi untuk dapat memilih program studi pendidikan dokter Pak pada UTBK dan tahun 2021. Dan kira-kira bagaimana presentasi kelulusannya Pak? Ya, jadi kalau adik-adik berasal dari SMK, ya SMK Farmasi misalnya kan, saran saya tentu artinya peluang lebih besarnya itu tentu kalau ngambil prodi, tentu prodi farmasi, ya kan? Apakah boleh mengambil di pendidikan dokter? Ya, nah, saya belum dapat datanya ya. Nanti akan ketahuan ketika mengisi akun itu.
ya ketika masuk di akunnya nanti akan apakah nanti kan ketahui apakah di SMK nanti akan ada yang terblok. Oh berarti ini tidak bisa, kalau terblok prodinya berarti dia tidak bisa mengambil pilihan itu, ya. Tapi kalau seandainya terbuka sistemnya, adik silahkan mencentang mana yang bisa dipilih, ya. Jadi seperti itu. Jadi ingat ya, kita memilih ini harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita, ya, nilai kita dan juga nilai sekolah kita. Jangan kita memilih sesuatu yang ternyata kita tidak bisa untuk bersaing di situ, kan. Nah, maka di dalam pernyataan di slide tadi disarankan tidak lintas minat, kan gitu. Tidak lintas minat, arti sesuai betul dengan minat adik-adik, ya. Ini minat adik-adik, ya. Minat tentu dilihat dari kemampuan akademiknya, jadi dari background-nya akademiknya, seperti itu. Pak, ini masih dari Pak, adalah ketika ujian UTBK nanti Pak, jika kita dari Karawang nih Pak, nanti kita kan ujian UTBK, apakah tujuannya harus di Padang atau tetap di Jawa aja gitu. Terus juga ini siswa yang tidak masuk daftar eligible apakah bisa masuk daftar ya? Ya, kalau ujian UTBK itu nanti akan ujian UTBK itu akan nanti ada pilihannya ketika adik mendaftar UTBK, ya. Mau ujiannya di mana nanti akan kelihatan apakah di wilayah ujian. Kalau misalnya berada di Bogor berarti kan wilayah Bogor kan ada juga, kan. Apakah berada di wilayah Sumatera Barat atau Jawa Barat, jadi nanti akan ada tinggal pilihan. Kalau ujiannya maunya di Sumatera Barat, berarti tempat ujian Sumatera Barat itu sudah ditentukan juga. Apakah tempatnya di wilayah UNAN, di UNP atau di mana. Jadi pastikan adik-adik itu berada di mana, ya, ujiannya. Ya, jadi ujian UTBK ini kan sifatnya nasional sama. Tidak harus orang Bogor untuk daftar UNAN, ke UNAN juga ujian UTBK-nya. Tidak seperti itu, ya. Jadi ujian itu nanti diselenggarakan oleh LTMPT, lokasinya menyebar, ya, di seluruh Indonesia. Nanti ada tempat-tempat tertentu yang dijangkau sesuai dengan akses sekolahnya, ya. Nah ini itu yang pertanyaan yang tadi. Pertanyaan berikutnya, apa tadi yang kedua? Benar? Tentang yang tidak diterima dengan yang tidak terima, berarti adik-adik punya kesempatan di jalur SBMPTN, ya kan? Nah, silahkan nanti menggunakan akunnya ketika pendaftaran SBMPTN dibuka, silahkan mendaftar di tanggal yang telah ditentukan itu. Boleh, ya? Baik, kalau ada lagi pertanyaan yang langsung mau ditanyakan, silakan. Sebenarnya di kolom itu saya sudah baca, ini kebanyakan mirip dan sudah dijawab sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan bikin kelulusan, integrasi kelulusan, bisa pilihan pertama pilihan atau pilihan saja yang kedua nanti pulangnya di pilihan satu gimana? Sudah dibahas tentang indeks sekolah sama nggak Pak dengan akreditasi? Apanya? Indeks sekolah sama nggak dengan akreditasi? Akreditasi beda. Akreditasi sekolah kan nilai akreditasi A, B, C gitu kan. Nah, indeks sekolah itu bukan akreditasi. Nanti ada lagi indeks sekolah itu kan dilihat dari nilai UTBK, itu bisa juga itu kan. Jadi indeks sekolah itu biasanya ditentukan oleh LTMPT kan. LTMPT kan sudah meranking si sekolah secara nasional, ya. Nah, nanti akan dilihat dari situ, ya kan. Jadi nilai akreditasi lain lagi, ya, indeks sekolah lain lagi. Sudah jelas juga pertanyaannya. Pertanyaan yang berulang rasanya sudah dijawab oleh Pak Sofian berulang-ulang kali juga. Ini kalau ada yang mau menanyakan secara langsung silakan di reaction saja. Nanti bisa kita berikan kesempatan untuk bertanya selain yang sudah dijelaskan tadi. Tentang ini juga tadi Pak, saya mau bahas untuk yang juara ini, kenapa juara satu saja untuk provinsi Pak? Kenapa nggak ada juara 3? Gitu? Tahun 2020 kemarin kita untuk yang juara 3 masih bisa, juara 2 provinsi masih bisa. Nah, tahun sekarang kita tidak, karena begini, ya, kita ini UNAN ini mau mau mencoba masuk kepada kegiatan perguruan tinggi yang berskala internasional gitu kan, di mana di sini satu poin pentingnya adalah dalam indikator keberhasilan perguruan tinggi kita itu adalah adanya mahasiswa yang bisa ikut kejuaraan nasional dan internasional, ya. Sehingga dengan demikian berdasarkan itu
hanya yang juara satu yang bisa yang kita ambil, karena yang juara satu itulah nanti yang bisa kemungkinan ikut kegiatan nasional dan internasional. Ya, jadi yang juara 2 dan 3 ini rupanya banyak kemarin ketika mendaftar itu kan, maka kita batasi yang hanya sampai juara 1 saja. Jadi 2, 3 untuk yang tahun sekarang kita tidak ikutkan sebagai prestasi unggul. Tapi untuk prestasi unggul ini tidak hanya sertifikat juara itu saja ya, tapi juga akan dites kemampuan akademiknya kalau dia kuotanya ternyata berlebih gitu. Itu kan baru syarat untuk masuk. Ya kan, nanti siapa yang ditentukan bisa atau tidak nanti akan dites lagi berdasarkan kemampuan akademiknya juga, kan nilai akademiknya juga diminta kan? Akan diminta juga. Ya. Tentang passing grade ya. Untuk masuk online apakah lembaga passing grade atau enggak, Pak? Passing grade ini, passing grade itu hanya untuk cara adik memandang prodi ini ketat atau tidak gitu kan. Jadi passing grade itu kan lebih untuk melihat suatu prodi ini tingkat peminatannya banyak atau tidak ya. Jadi kalau kita ini untuk mengukur diri kita sendiri. Ya kalau misalnya passing grade-nya tinggi, maka kalau kita tidak mampu bersaing di situ maka jangan diambil gitu kan. Ini masih klarifikasi Pak. Jika memilih UNAN pada bulan kedua udah pasti nggak diterima pada gimana Pak? Jadi seperti ya, jadi perlu disampaikan lagi, jika sudah lulus di SNMPTN meskipun pilihan kedua, ya maka adik-adik diharapkan supaya tetap ya bersyukur kita ya, ucapkan syukur ya, alhamdulillah sudah diterima, dan jangan lagi memilih berniat untuk pindah ke lain hati, pindah lagi ke tempat yang lain kan, karena sudah sistemnya akan memblok adik-adik, sehingga adik-adik tidak akan bisa ikut ya jalur berikutnya. Maka hati-hati untuk pilihan kedua ini, jangan sembarangan gitu kan. Nah, kalau betul yang pilihan kedua ini betul yang diminati. Ya kadang-kadang kita nih ambil aja pilihan kedua yang agak kosong gitu kan. Nah, ini jangan supaya seperti itu. Nah kan Pak Jonan, ini mau nanyakan juga Pak dari Cornelia dari SNM. Dia menyampaikan kan nilai UTBK perlu untuk mendaftar sekolah kedinasan. Maka mendaftar sekolah kedinasan masih bisa mendaftar SBMPTN. Kurang jelas, nanti Pak didekatkan lagi. Iya. Apakah kalau mendaftar sekolah kedinasan masih bisa daftar di SBMPTN Pak? Kalau yang mendaftar di sekolah kedinasan? Iya. Dia daftar sekolah kedinasan juga daftar SBMPTN. Enggak wajib ya. Gini ya, kalau sekolah kedinasan itu mensyaratkan salah satu pertimbangan kelulusannya nilai UTBK, contohnya sudah jelas STAN baru ya, yang lain belum ya. Ya kalau dia mensyaratkan itu nilai kelulusan itu berdasarkan nilai UTBK Soshum ya, maka tentu keikutsertaan di UTBK kan wajib, gitu kan? Ikut UTBK wajib. Jadi oleh sebab itu anak yang sudah di SNMPTN sudah tertutup, tidak akan bisa ikut STAN, ya. Atau termasuk juga Mandiri UNAN. Mandiri UNAN misalnya mewajibkan ada nilainya itu pertimbangan salah satu nilai UTBK, maka yang sudah diterima di sana juga tidak akan bisa ya. Nah, jadi ini sebagai betul-betul sekarang berlapis-lapis ini, ya. Yang sudah menerima di SNMPTN ini jangan kembali berniat untuk ke lain hati. Sekali itu kita pilih, maka itulah yang terbaik untuk kita ya. Baik Pak, saya rasa masih banyak pertanyaan sama. Nanti saya nggak bacakan lagi karena kalau udah yang sama-sama tadi sudah dijelaskan terkait dengan sertifikat akademik. Ini dari sebentar nih, Pak Dunan. Ya Pak. Ini ada satu yang cukup menarik pertanyaannya dari ya Padang Pariaman ya. Jika yang menempatkan UNAN di pilihan kedua SNMPTN, apakah akan tergeser oleh yang menempatkan UNAN di pilihan pertama? Walaupun rata nilai rapor saya lebih tinggi dari itu. Ini saya ulangi lagi contoh seperti ini kasus ya. Ini supaya jelas ya. Misalkan adik mengambil misalnya taruhlah farmasi tadi ya. Farmasi UNAN pilihan kedua ya. Farmasi misalnya saya mengambil farmasi juga, farmasi ITB pilihan pertama.
Oke ya. Adik nilainya 95 nyaris ya tinggi gitu kan. Nah, ya, nah sekarang apakah ada peluang untuk bisa diterima di UNAN kalau di pilihan pertamanya tidak terpilih di TB-nya? Ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Ya, saya tadi katakan tadi rumusannya rata-rata adalah yang memilih pilihan pertama, ya, farmasi yang memilih pilihan pertama akan dikumpulkan dulu, ya. Nah, perguruan tinggi pertama pemilihannya adalah UNAN. Mungkin ada sekitar 1.000 orang gitu kan. 1.000 orang, sementara kuotanya hanya 50 misalnya gitu kan, 50 orang. Dari 1.000 orang ini akan di-ranking secara berdasarkan nilai rapor, nilai-nilai yang lain itu, ya, dapatlah 40 yang tertinggi. Ya, misalnya kita ambil 80%, ya, formulanya 80% yang pilihan pertama itu yang diambil. Nah, sehingga 40 orang itu sudah ditetapkan ranking 1 sampai ranking 40. Ya. Nah, kemudian tinggal 10 lagi. Nah, 10 ini diambil dari siswa yang mengambil pilihan kedua farmasi UNAN-nya. Ya kan, termasuk yang tadi, yang contoh tadi. Ya, dia karena mengambil pilihan kedua di UNAN-nya, ini dia di ranking lagi. Nanti kan semua yang mengambil pilihan kedua harus kumpulkan. Ya. Nah, bisa saja adik yang nilainya 95 ini tidak terpilih. Ya kan? Bisa saja yang nilai 95 itu kan banyak juga nih kan. Jadi yang nilai adik-adik yang berada di pilihan kedua dikumpulkan di ranking lagi. Ya, di ranking lagi. Jadi bisa saja temannya yang hanya ranking berapa nilainya hanya 90 satu SMA di Sudirman Ihsan Cendekia, ya kan? Tapi mengambil farmasi UNAN pilihan pertama, bisa saja lulus dia. Ya kan? Bisa jadi karena mungkin masuk ranking 1-40 tadi. Sementara adik yang memilih farmasi UNAN pilihan kedua bisa saja tidak lulus. Ya kan? Karena mungkin ketika di ranking di 10 yang kota 10 yang terakhir itu tidak terpunya juga nilainya. Nah, begitu. Jadi peluang yang pertama sangat tinggi, ya, banyak peluangnya untuk pilihan pertama dibandingkan dengan pilihan kedua. Nah, begitu ya. Jadi cara memahaminya seperti itu. Ya. Jadi sisa pilihan sisa kuota baru diambil dari pilihan kedua. Nah, tadi saya katakan ada beberapa prodi tidak mau ya mengambil yang pilihan kedua ini. Semuanya diambil pilihan pertama. Nah, bisa juga. Ya, jadi bisa saja temannya yang nilainya 85, adik 95, 85 ini karena di ranking di pilihan pertama termasuk tinggi dia bisa terpilih kan. Sementara adik karena nilainya 95 karena dia tidak lulus di pilihan pertama, kemudian bersaing di pilihan kedua tidak masuk juga, berarti tidak tembus. Ya, jadi artinya di sinilah kita betul-betul punya trik ya, strategi pilihan mana yang mau kita tuju yang bisa kita bersaing. Maka oleh itu carilah indeks keketatannya. Caranya bagaimana? Lihat di buka website UNAN ya, lihat indeks keketatannya selama ini. Prodi mana yang ketat, gitu kan? Nah, kemudian sekolah kita berada pada level poin berapa? Lihat di halaman LTBT. Bisa dilihat ya, di halaman LTBT itu adik-adik bisa menyaksikan kira-kira posisi perguruan tinggi adik-adik di posisi berapa. Nah, misal saya contohkan seperti ini. Saya screen ya. Ini halaman LTBT. Bisa dilihat? Nah, ini kan ada top 1000 sekolah ini. Ya. Nah, top 1000 sekolah. Nah, kelihatan di sini sekolah kita itu ada nggak di ini? Ini berapa nilainya, ya kan? Lihat ini, misalnya nih, sekolah ini yang paling tertinggi di Indonesia hasil nilai UTBK kemarin adalah ini Seman Unggulan Muhammad Tamrin, Jakarta Timur, setara SMA. Yang kedua itu yang paling tinggi di Indonesia adalah Man Ihsan Cendekia Serpong. Nah, ini Serpong ini di Banten, nilai tertinggi. Ya, rata-rata nilai UTBK-nya 599. Ya, ini nilai rata-rata ini. Kalau di Sumatera Barat yang tertinggi itu ya, kita itu adalah, perhatikan nilai Sumatera Barat, itu jauh juga nih ya. Nah, Sumatera Barat yang tertinggi, dia ranking nomor 1 di Sumatera Barat cuma 1 Padang Panjang. Ya kan? Nah, sementara di Indonesia nasional hanya ranking 73. Ini berasal, ini bisa kita lihat ini untuk kita berkompetisi sesama SMA di Sumatera Barat. Lihat saja sini. Ya, SMA Padang Panjang nomor 1 di Sumatera Barat, rata-rata UTBK-nya 567. Berarti untuk bisa mencapai level tertinggi ya harus 560-an ini nilai UTBK kita gitu kan. Nomor 2 Sumatera Barat, SMA 1 Sumatera Barat, Sumbar.
ya kalah sama satu sumber ya oleh sama satu barang panjang untuk UTBK kemarin, ya kan? Nah, di sini bisa kita lihat di sini di top 1000 ini. Begitu seterusnya ya. Kalau kita lihat sampai 3 besar, misalnya Sumatera Barat, nah ini SMA Hikmat Ihsan Cikia Padang Pariaman tadi ada yang bertanya tadi berada di nomor 5 di Sumatera Barat. Bagus juga ya prestasinya ya. Ihsan Cikia di nasional nomor urut 156. Nah, artinya di sini sudah ada ya urutan sekolah ya berdasarkan nilai UTBK tahun 2020. Gitu ya. Bisa dilihat di sana ya sebagai patokan kita. Nah, itu nilai salah satu indeks sekolah yang bisa dipakai. Gitu ya. Cukup jelas sekali apa yang disampaikan Pak Sofian. Segi kopas habis sebenarnya. Ini yang menarik juga Pak berkaitan dengan Universitas Andalas terkait dengan beasiswa Pak. Mungkin juga gitu. Ya. Adik-adik calon mahasiswa ini apakah beasiswa di semua jurusan atau jurusan tertentu saja? Semua prodi dimanapun perguruan tinggi di Indonesia ini semua prodi itu berlaku, jadi ada kuota ya. Sekarang namanya kan beasiswa yang ada itu namanya KIP tadi, KIP kuliah. Kalau dia namanya dulu namanya bidik misi ya. Nah, KIP kuliah ini kalau ada diterima di jalur mandiri ya, maka itu ditanggung gratis ya. Nah, jadi kalau di mandiri juga gratis kalau diterima, asal karena biasanya kalau di mandiri ini kan UKT-nya UKT yang paling tertinggi gitu kan, ada uang PI-nya gitu kan. Maka untuk yang penerima KIP kuliah, maka dia digratiskan bayar ya, baik itu di jalur SBM maupun di jalur mandiri. Kalau diterima di situ, ya. Jadi silahkan ikut juga di jalur manapun. Kalau dia diterima di KIP kuliah tadi. Mungkin beasiswa peminjam, mungkin itu tadi mungkin selain beasiswa KIP kuliah, Gimana teman? Beasiswa penunjang Pak, selain beasiswa KIP kuliah, mungkin ada beasiswa tinggi, banyak sekali beasiswa penunjangnya ya. Ada namanya beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) namanya. Ada beasiswa bantuan untuk yang ekonominya rendah ya, BBM ya. Banyak sekali beasiswa di sekolah, ada beasiswa dari swasta, CSR dari bank, macam-macam ya, dari perusahaan-perusahaan banyak. Jadi istilahnya kalau sudah masuk di perguruan tinggi, jangan takut ya. Karena di sana akan tersedia banyak beasiswa ya, tergantung kepada nilai adik-adik dan juga kemampuan ekonomi adik-adik. Jadi banyak sekali kita beasiswa di kampus Universitas Andalas ini. Ada beasiswa Pertamina itu kan, ada Kalbe Farma itu kan, banyak ya. Dari bank juga ada gitu kan. Alhamdulillah bisa kita bisa bersaing di sana. Baik, saya rasa sudah diberikan habis dan pertanyaannya sebenarnya banyak yang kita bersama dan sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi buat adik-adik nanti yang mau lihat lagi atau mereview berkaitan dengan pertanyaan yang sudah disampaikan dan juga jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Sofian selaku narasumber kita pada sore hari ini, adik-adik nanti bisa akses seluruh informasi ini nanti di akun official Universitas Andalas, begitu Instagram, Twitter, Facebook, dan juga ada di YouTube Universitas Andalas, tapi juga khususnya di YouTube Universitas terkait informasi-informasi berkaitan dengan kesehatan dan juga anggaran tahun 2021. Karena saya lihat tadi beberapa pertanyaan yang sama juga ditanyakan lagi berulang-ulang dan tadi sudah dijelaskan sangat jelas oleh Pak Sofian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah hadir pada rangkaian sosialisasi kegiatan dan kegiatan juga dalam sendiri tahun 2021 yang dilakukan oleh Universitas Andalas, dan terima kasih juga atas partisipasi yang luar biasa aktif dari adik-adik kita semuanya yang hadir pada hari ini di rangkaian sosialisasi ini dari Sumatera Barat yang cukup banyak, dan di luar Sumatera Barat ini juga luar biasa antusiasnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya sosialisasi ini kita harapkan memberikan pemahaman yang dalam terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, khususnya juga di Universitas Andalas. Karena perguruan tinggi negeri mahasiswa juga punya kewenangan dan juga treatment itu bagaimana menerima mahasiswa baru yang ada di perguruan tingginya. Jadi sudah dikasih bocorannya,
Ya, tentunya kita berharap adik-adik yang mendapat menerima informasi ini dapat juga di-share ke teman-temannya, dan tentunya berharap adik-adik dapat diterima di perguruan tinggi negeri harapannya, dan juga tentunya di Universitas Andalas. Dan selanjutnya kita ingatkan adik-adik silakan untuk follow akun media sosial Universitas Andalas di @unan_official, dan juga YouTube-nya YouTube Universitas Andalas, dan juga YouTube Humas Unan. Dan nanti recording dari sosialisasi kita ini dapat adik-adik review nanti di YouTube. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semuanya, dan juga terima kasih lagi kepada Bapak Sofian yang sudah mengupas sangat dalam berkaitan dengan masalah ini ada mahasiswa baru untuk kesempatan yang sudah kita juga nanti pada sore hari ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata saya Dunan dari Humas dan Protokol Universitas Andalas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, adik-adik semuanya, sebelum rangkaian acara ini kita tutup, kita minta untuk sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada adik-adik untuk aktifkan kamera videonya, karena sosialisasi ini juga kita laporkan kepada panitia pusat. Baik, silakan untuk on-kan kameranya. Baik, silakan sekali lagi adik-adik calon mahasiswa perguruan tinggi terbaik di seluruh Indonesia. Kita minta untuk mengaktifkan kamera videonya, dan jika masih ada pertanyaan berkaitan dengan paparan tadi, adik-adik silakan hubungi sosial media dari Universitas Andalas seperti yang saya sebutkan di @unan_official. Nanti tim kita akan membantu untuk membuat pertanyaan yang masih kurang jelas. Baik, ada 4 tip ya, kita foto bersama dulu. Untuk tip pertama kita silakan untuk pemirsa untuk screenshot dengan tidak yang dipaparkan. Baik, tip pertama. Selanjutnya tip kedua. Silakan adik-adik diaktifkan sekali lagi kamera videonya. Baik, bagus. Baik, lagi adik-adik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya kita pada sore hari ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di perguruan tinggi favoritnya, dan juga sampai jumpa di Universitas Andalas. Selamat sore.